Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pemuda. Selamat pagi pemuda. Ya, kita sebagai jiwa-jiwa pemuda itu nggak boleh loyo. Kita nggak boleh lemah. Baik itu yang laki-laki maupun perempuan. Tentu tadi disampaikan oleh moderator. Saya di sini merasa paling muda kayaknya ya di atas ini. Cuman tidak ada masalah. Namanya kita pemuda, ada hal yang harus kita lakukan. Sepakat teman-teman? Oke. Saya di sini izin perkenalkan diri. Mungkin tidak ada di PPT saya menyampaikan di CV saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Behaki. Teman-teman biasa manggil saya Naufal atau di kampus dipanggil Opang. Saya merupakan asli dari tanah Kalimantan Tengah. Saya di sini sebagai anak perantauan. Atau di sini ada yang merantau? Di luar Kalimantan Selatan ada? Yang di luar Kalsel bisa angkat tangannya ada? Dari mana? Kakaknya dari Kalsel atau di luar Kalsel? Dari mana kak? Surabaya, ada di Jawa. Ada di luar Kalsel ada lagi? Yang di atas sana? Ada di Kalteng juga sama. Yang di sana dari mana? Oh dari Padang, wih jauh lumayan. Ternyata kita di sini cukup minoritas juga ya. Tapi tidak jadi masalah. Itu saja yang membuktikan bahwasanya hari ini pemuda Indonesia tidak hanya bisa berkembang di tanah kelahirannya sendiri, bisa dia berkembang di tanah manapun. Begitu kawan-kawan. Oke, kita akan membahas sedikit mengenai peran pemuda sebagai katalisator pelestarian lingkungan. Kalau kita bilang di dalam putik besi itu ada moto yang kita sebut dengan small steps big impact. Nah, langkah kecil tapi berdampak besar. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Tentu tadi sudah dibahas oleh storyteller sebelumnya bagaimana hari ini kondisi lingkungan kita, baik itu di Indonesia maupun di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan, kondisi-kondisi yang hari ini sangat riskan sebenarnya. Tentu kondisi seperti ini kita tidak perlu melihat lebih jauh dan lebih luas sebenarnya. Khususnya di sekitar diri kita sendiri. Apakah masih pernah melihat hal-hal ataupun bentuk kekotoran atau bentuk yang membuat atau mengulah kita nih menjadi risih seperti itu. Maka hal ini ada langkah yang nantinya harus kita lakukan. Tidak hanya kita sebagai pemuda cuman duduk diam, cuman kita bisa menyuarakan dan sebagainya. Apalagi teman-teman mahasiswa yang sering menyuarakan, apakah ada tindak lanjut yang harus kita lakukan? Nah seperti itu. Oke, welcome to our environment. Selamat datang di lingkungan kita yang hari ini tadi sudah dilihatkan sebenarnya. Indonesia sebagai negara yang terkena dampak langsung daripada perubahan iklimnya telah memimpin dengan contoh dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Melalui komitmen yang kuat, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi gas rumah kaca dan pada memperkuatkan keberlanjutan lingkungan. Tentu hari ini kalau kita ketahui banyak hari ini efek dari gas rumah kaca itu. Baik itu gas oksigen, karbon dioksida, kemudian ada gas monata, dan juga gas-gas lainnya hari ini itu bisa memberikan dampak yang sangat buruk. Contoh misalkan, kalau kita di sekitar rumah kita ataupun teman-teman yang kos, di depan kamarnya maupun di depan kosnya ada sampah yang menumpuk. Walaupun itu jauh daripada diri kita, itu sangat memberikan impact terhadap pernafasan kita. Walaupun secara tidak langsung kita tidak sadar, dampak ke depannya kita selama berkehidupan, kita selama beraktivitas, nanti akan kita rasakan. Memang tidak di waktu itu. Karena saya pernah menemukan teman saya, dia tinggal di kosnya, bukan di sini tapi bukan di Kalsel, di Kalteng. Setelah dia tinggal di kosnya, tiba-tiba di depan kamarnya itu ataupun di depan kosnya banyak tumpukan sampah yang memang tidak pernah dibuang. Ternyata hal ini sangat riskan. Dia anggap itu biasa saja, dia anggap sepele, nanti ada aja tuh tukang sampah yang ngambil. Telah selang waktu, 2 minggu, 3 minggu sampah itu tidak diambil oleh tukang sampahnya. Apa yang dia rasakan? Ternyata timbul muncul bau yang tidak nyaman
ke dalam kamarnya sendiri. Yang bisa disalahkan siapa? Tukang sampahnya atau dia sendiri? Dia sendiri atau tukang sampahnya? Biasanya ada juga yang menyalahkan tukang sampah. Aku sudah bayar, ternyata seminggu 2 minggu kada diambil aja. Nah, ada juga yang kayak gitu. Cuman justru kita sebagai pemuda ini ataupun kita yang merasakan dampaknya tersebut, kita tidak bisa menunggu lama. Kalau kita menunggu itu secara terus menerus, maka impact ataupun dampak yang bisa kita timbulkan, kita rasakan justru semakin tidak membaik. Nah, seperti itu. Lanjut, pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menghadapi krisis iklim yang semakin memburuk. Menurutnya generasi saat ini dan yang akan datang memiliki dampak krisis iklim hingga 2 hingga 7 kali lipat dalam generasi sebelumnya. Untuk mengatasi masalah tersebut ini dapat mencapai keadaan iklim di masa depan. Suci mendorong keterlibatan generasi muda termasuk generasi Z. Di sini ada yang bukan Gen Z atau sudah milenial. Ada yang juga sebagai Gen Alpha. Yang merasa Gen Z kita angkat tangan dong. Yang Gen Z. Oke. Banyak. Tentu, silakan, terima kasih. Tentu hari ini kita sebagai Gen Z yang dikenal tidak hanya kita fokus terhadap perkembangan teknologi saja sebenarnya. Tapi dengan perubahan iklim yang terjadi dalam pelestarian lingkungan kita, ini menjadi salah satu impact. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya, bagaimana kehidupan kita nanti ketika kita meneruskan ingin menjadi sosok ataupun orang yang menginspirasi. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda atau khususnya generasi Z, teman-teman di sini semua, mulailah langkah kecil yang harus teman-teman lakukan. Jangan sampai impact yang dimunculkan, dalam konteks big impact ternyata big impact yang dimunculkan adalah sisi negatifnya. Semua stepnya tidak jalan. Itu yang pengen kita coba tanamkan dalam diri kita. Contoh lagi misalkan, saya pernah menemukan teman saya yang mahasiswa ini suka rokok. Nah, banyak nih. Ternyata dia perokok aktif. Ternyata setelah dia merokok, dengan menikmati rokok dan kopinya, kemudian setelah dia saking enaknya, putung rokok itu dilempar ke tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, apakah hal ini juga menimbulkan dampak yang tidak baik? Karena gini, kemarin kita pernah melakukan kegiatan, putik bersih juga di Buah Pinus. Kita kurang lebih setengah sampai full, satu karung itu cuman mengumpulkan putung rokok saja. Bukan sampah plastik yang gelas, sampah plastik yang makanan lainnya. Nah, putung rokok saya. Hal ini pun juga memberikan dampak sebenarnya. Kita punya aktivitas yang namanya bijak berkelana. Kalau di butik bersih itu, bijak berkelana seperti apa? Nah, teman-teman, baik itu yang merokok tidak jadi masalah sebenarnya. Kita tidak pernah melarang, itu hak orang. Cuman, sampah itu tolonglah dibuang ke tempatnya. Sesuaikan mana yang tempatnya, mana yang bukan tempatnya. Gitu. Itu pun juga memberikan dampak. Nyata ada juga teman saya membuang putung rokok di sekolahan dan anak-anak ngelihat. Itu juga memberikan dampak yang buruk. Nah, seharusnya putung rokok itu tidak dibuang di tempat yang sembarangan. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, generasi muda memiliki potensi yang sangat besar untuk menyelamatkan lingkungannya dengan idealismenya, mobilitas tingginya, serta kepedulian sosial dengan bentuk inovasi dan kreativitas yang dimiliki kesetaraan generasi Z terhadap isu perubahan iklim dan keterlibatan yang sangat penting dalam langkah-langkah mitigasi seperti mendukung produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, visi yang harusnya kita bentuk sebagai pemuda. Kalau kita mengambil daripada Stockholm, itu ada tentang pembahasan SDGs tadi, Sustainable Development Goals, pembangunan secara berkelanjutan. Apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan ini?
Tentu mempercepat terwujudnya SDGs dan SDG 13, penanganan perubahan iklim dengan menggunakan SDG 15, ekosistem daratan sebagai basic ekobiologikal, kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan basic society, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sebagai ekonomi, melakukan mulai pelaksanaan kemitraan untuk mencapai tujuan sebagai core action. Pembahasan tentang SDGs ini tentu harus kita mengetahui. Teman-teman sebagai pemuda yang dikenal ataupun teman-teman yang hari ini beranjak daripada langkah seorang mahasiswa, kita harus pikirkan, makanya saya sampaikan, tidak hanya kita memikirkan tentang pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saja, tapi pengembangan tentang bagaimana lingkungan yang akan kita hadapi ke depannya. Hari ini sudah banyak terjadinya penggundulan hutan, kemudian banyak juga sekali pembuangan sampah liar, baik itu di sungai-sungai terdekat kita. Tentu hari ini kota Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan yang dikenal dengan daerah aliran sungainya yang lebih besar daripada Kalimantan lainnya. Itu. Dan juga sebenarnya Kalimantan ini juga dikenal dengan hutan alamnya yang sangat luas. Khususnya saya pribadi kalau di Kalimantan Tengah kita juga punya hutan yang cukup luas. Dan hari ini lebih banyak itu belum ada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ternyata pembangunan kelanjutan ini dipermasalahkan dengan penebangan pohon secara liar ataupun memunculkan dengan pembakaran hutan. Seperti itu. Ya, our step. Langkah kita menjadikan masyarakat yang sadar dan kepedulian terhadap lingkungan yang lestari dan berkelanjutan dengan mengolah sampah secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pemuda tentu juga harus memberikan kesadaran. Tak tentu baik diri kita sendiri maupun orang yang terdekat di samping kita. Sehingga kita bisa menimbulkan dari satu orang menciptakan 100 orang. Dari 100 orang menciptakan 1000 orang. Dari 1000 orang menciptakan 1.000.000 orang. Nah, tentu hari ini teman-teman perlu kita menyadarkan diri kita kalau bukan kita siapa lagi yang sampaikan tadi. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Langkah pertamanya apa? Menyebarkan dampak positif sosial dan kedamaian bagi masyarakat luas. Tentu kalau kita tidak melakukan hal ini, mulai daripada langkah kecil kita, maka tidak semuanya yang akan sadar terhadap apa yang harus kita lakukan. Kalau kita biarkan saja, ya bahasa Banjarnya mun kalau salah tuh ya kakak itu aja terus gitu nah. Kada berampihan, betarusan kayak itu terus. Nah, mun ibaratnya rusak aja sudah. Nah, itu kan. Terus lanjut, yang kedua, kita umumkan dan terus serta menjaga keberlestarian melalui daripada pariwisata. Oke, hari ini sudah banyak teman-teman pemuda, mahasiswa dan sebagainya yang ikut daripada duta. Contohnya salah satunya kakak kita dari Peperingasi juga yang membantu ikut serta untuk membantu melestarikan ataupun memberikan edukasi terhadap teman-teman maupun remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ada khususnya di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, kita juga bisa mengedukasi masyarakat lokal tentang bagaimana pengelolaan sampah yang dipadukan dengan potensi sumber daya lokal sehingga memiliki nilai tambah ekonomi dan sumber pendapatan. Nah, biasanya kalau kita di butik besi, kita juga ada yang namanya eco-brick ataupun eco-enzim juga. Eco-brick kita biasa pembuatan dari sabut kelapa itu jadi tanaman namanya kokodema. Nah, itu. Nah, kokodema ataupun biasa kita bikin juga bros ataupun keset untuk di rumah seperti itu. Dari pakaian bekas pun kita coba olah juga seperti itu. Atau ekoenzim yang berasal dari juga bekas-bekas pupuk gitu. Kemudian itu untuk kita biasanya tuangkan ke aliran sungai supaya nanti ini bikin ekosistem air itu supaya lebih segar juga seperti itu. Dan yang terakhir itu kita melakukan sistem mobilisasi terhadap hutan yang gundul yang hari ini telah kita ketahui justrunya di Kalimantan juga lebih banyak. Pelestarian ini harusnya kita lakukan bagaimana kita melakukan penanaman hutan kembali tersebut mulai daripada bibit-bibit yang kecil sehingga menumbuhkan bibit yang besar. Oke, kita sedikit lebih cepat karena waktu kita sedikit saja. Next project yang harus kita lakukan biasanya kalau di butik besi itu kita mau clean up, aksi bersih juga. Kemudian ada upcycle. Upcycle ini itu tadi beda dengan recycle ya. Upcycle itu kita mendaur ulang bahan yang masih bisa kita gunakan seperti itu.
Terus ada juga waste donation, kita mendonasikan sampah setelah kita kumpulkan, dan yang terakhir itu reforestation ataupun reboisasi tadi. Nah, our recapitulation terakhir ini telah kita lakukan mulai sejak 2021 hingga 2024. Ada 15 kali kegiatan yang kami lakukan dan terkumpul hari ini 389 relawan dengan mengumpulkan alhamdulillah 553,7 kg sampah yang telah kami kumpulkan. Kita berikan tepuk tangan dulu sama-sama. Ini kami lakukan tidak hanya dari Putik Besi, tapi berbagai macam relawan juga yang ingin bergabung sebagai volunteer. Nah, seperti itu. Nih, kalau kalian mau mengikuti kami, silahkan bisa juga cari tahu di IG Putik Besi, di TikTok dan juga beberapa website lainnya. Seperti itu. Terakhir, kita punya moto ya tadi dari Putik Besi, small step big impact, dan juga kalau kita bikin slogan itu Putik Besi bijak berkelana. Oke, saya mohon terakhir bisa ikut saya. Kalau saya sampaikan Putik Besi, jawabannya bijak berkelana. Oke, teman-teman semuanya, 1, 2, 3, Putik Besi bijak berkelana. Oke, itu saja dari saya kira mohon dimaafkan. Saya Muhammad Nova Bahaki Indi pamit undur diri. Saya kira mohon dimaafkan apabila ada salah katanya, itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.